Oke Baraya, kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengambil bibit untuk ditanam pada ubi jalar. Nah kebetulan eh, cara yang saya gunakan berbeda dengan yang lain. Biasa yang ditanam di kita biasanya kan dari benih batang yang tua. Namun saya di sini menggunakan metode-metode yang biasa digunakan di Jepang, yaitu dengan pucuk, ujung pangkal pucuk biasanya seperti itu. Baik, sekarang kita contohkan bagaimana cara mengambilnya. Langkah pertama, kita harus mengambil pohon ubi yang usianya di atas 2 bulan, karena kalau ubi yang udah di atas 2 bulan biasanya udah cukup untuk diambil diambil untuk bibit. Nah di sini kita lihat ada pucuk dari pangkal utama. Nah, saya akan ambil 6 buku atau 6 pangkal, yang mana dari pucuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang akan kita kubur itu 3 batang ke bawah dan 3 batang ke atas. Ini bisa dipotong atau gak perlu juga gak apa-apa, cuman untuk memudahkan nanti penanaman biasanya saya dipotong luas yang seperti ini. Nah ini kita ambil dulu satu, terus kita ambil lagi pucuk yang lain. Nah seperti ini, 1, 2, 3 kita buang. Nah, kita ambil seperti ini, 1, 2, 3 kita buang. Nanti ini yang ditanamnya itu 3 buku ini harus ditanam ke bawah. Fungsinya nanti dari setiap ruas ini dia akan membawa calon umbi seperti itu. Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dengan cara seperti ini bisa menghasilkan beberapa umbi, bahkan sampai 10 hasilnya itu. Kita lanjut. Nah seperti ini, kita buang. Di video ini bukan berarti untuk membandingkan siapa yang benar atau salah, namun saya di sini untuk membagikan mana metode yang biasa saya pakai. Bukan berarti yang lain salah atau gimana, karena mungkin mempunyai cara dan metode masing-masing seperti itu. Dan keuntungannya bagi bagi si indukan yang kita potong untuk diambil bibit, biasanya itu kan kalau terlalu banyak seperti ini, karena ini belum kita bersihin semuanya, otomatis akan mengganggu pertumbuhan umbi karena terlalu banyak cabang-cabang. Makanya keuntungannya itu ketika kita ambil untuk bibit, setidaknya kan kita bisa membantu untuk proses pengumbian yang diindukan. Dan karena memang kalau ubi jalar udah sebanyak ini memang harus dipotong, atau ada juga yang dipotong atau ada yang dibolak-balik seperti ini, supaya akar si cabang tidak menempel ke tanah sehingga nutrisi itu fokus ke umbi. Seperti itu. Ada 2 metode sebenarnya, cuman kalau kebetulan kita lagi ambil bibit, kita bisa potong. Atau kalau misalkan kita tidak lagi membutuhkan bibit untuk ditanam, kita bisa membolak-balikan atau mengangkat akar-akar yang terdapat di cabang-cabang supaya tidak terlalu nempel ke tanah, karena akan memakan nutrisi dan tidak fokus ke pengumbian si indukan tersebut.
Oke, setelah kita ambil, nah ini ada beberapa, ada 5 bibit atau yang bisa kita tanam di lahan. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan cara tanam yang bisa saya gunakan di sini. Oke, kita lanjut ke proses penanaman. Baik teman-teman, setelah kita tadi ambil beberapa contoh benih yang akan kita tanam, nah seperti ini yang tadi saya contohkan. Kemudian kita bagaimana metode yang biasa saya tanam di sini. Yang pertama kita kubur 3 bagian ruas yang ada di belakang, dan 3 ruas ke pucuk itu kita diamkan di atas. Caranya kita gali sedikit, jangan terlalu dalam, kemudian kita benamkan, kemudian tutup, jangan terlalu dalam. Yang bagian ruas 3 ke atas ke pucuk usahakan tetap berdiri. Kenapa? Karena agar ketika ada hujan ini si pucuk tidak terkena tanah yang mencibrat ke daun. Dan insya Allah dengan metode seperti ini, apalagi ketika musim hujan, besok pun akan langsung muncul pucuk baru. Dan kemudian untuk jarak tanamnya, kalau untuk metode yang biasa ditanam di petani-petani itu jaraknya sangat lebar, kira-kira 50-an lah. Kalau yang biasa saya gunakan di sini cukup 30 sentian. Karena kenapa? Pertama, untuk tidak terlalu memakan banyak lahan, yang seperti itu. Nah, jadi jaraknya cukup sekitar 30 cm sampai ke arah sana. Nanti si umbinya itu akan muncul ke bagian samping guludan seperti ini. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, bahkan ada dari satu pohon itu bisa menghasilkan sekitar 10 umbi seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang bagian lain. Nah, ini baraya udah ditanam seperti ini. Nanti juga kalau ada hujan insya Allah pucuknya segar-segar lagi. Nah, ini lagi diteruskan sama si petani muda nih, datang mau bantuin katanya. Tuh, itu caranya tuh. Oke, sementara video kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita review hasilnya seperti apa.